Salam juga selamat pagi jemaat yang ada di rumah yang mengikuti streaming. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita beribadah, berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Dan pada saat ini kita memberikan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah. Ku datang Tuhan dalam hadirat.
saudara kami. Mari Tuhan, Kau akan memberikan roh yang daripada Engkau, untuk kami dapat bersuka cita, untuk kami dapat bersorak-sorai, dan kami pulang dari tempat ini menjadi orang yang berbeda Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini, buat waktu ini, buat kesempatan ini, buat anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau sambut Tuhan berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Meskipun 4 bulan serasa kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, begitu ya, yang membuat kita benar-benar rindu akan suasana di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita pada pagi hari ini mau bersorak-sorai bagi Allah. Amin. Rindu untuk bersuka cita, meskipun duduk kita berjarak, meskipun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi roh kita tetap ada dalam Tuhan. Amin. Mari bersuka cita buat Tuhan. Terpujilah nama Allah.
tetap semangat? Yang di rumah bagaimana? Masih tetap bersemangat buat Allah? Mari kita mau bermazmur, dan kekuatan Tuhanlah yang akan menguatkan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Setiap kita di tempat ini membawa salib kita sendiri-sendiri. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami ketika masuk dalam ruangan ini, membawa segala kesesakan, mungkin membawa segala beban. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara masuk di tempat ini, percaya bahwa Roh Tuhan akan memperbaharui setiap kita. Amin. Mari kita membuka hati kita. Kita minta Roh Tuhan selidiki setiap pribadi kita. Mari Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua ini akan cepat berlalu, bahwa semua ini akan cepat pergi Tuhan, dan Roh Tuhan akan memperbaharui setiap kita. Oh haleluya Yesus, haleluya.
kami rindu, kami dikuatkan, kami diteguhkan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan, dan silakan Kau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sekali lagi shalom. Haleluya. Saudara, tema bulan ini di gereja kita adalah berita bohong atau hoak bisa merusak sebuah persahabatan. Tapi pagi hari ini saya rindu untuk berbicara tentang bagaimana kita merespon berita dengan bijak. Kita bisa merespon berita dengan bijak, menjadi orang-orang yang bisa merespon setiap informasi yang kita terima dalam setiap kehidupan kita di sekitar kita. Oke, next, coba kita perhatikan bahwa di setiap hidup kita, di tengah-tengah kita, dalam hidup kita, maka kita itu sering mendapatkan informasi, kita terima informasi, dan informasi itu bisa dua jenis. Informasi itu bisa berupa itu betul-betul benar atau dikatakan sebagai informasi yang fakta, tapi juga kita seringkali mendengar tentang informasi yang sifatnya, yang jenisnya itu adalah hoak tadi atau kabar bohong. Jadi dua informasi yang seringkali kita dengar, dan informasi ini kan begitu cepat, dan kita itu tidak bisa yang namanya menghentikan berita itu. Kita bisa lihat dengan mudahnya informasi di media sosial yang ada, entah itu melalui WA, melalui Facebook dan sebagainya, atau juga melalui kabar dari orang-orang lain, dari berita-berita yang diucapkan, yang disampaikan kepada kita oleh orang lain, dan tidak tahu kadang-kala itu berita yang mereka sampaikan itu memang itu berita kenyataan atau berita yang benar. Tetapi juga tidak sedikit kita mendengar informasi dari mereka yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan ternyata berita yang tidak benar atau dikatakan sebagai berita hoax tadi. Saudara, saya ingat ada satu ungkapan, Anda perhatikan di situ. Next, coba Anda lihat di situ. Nah, Anda lihat di situ ada burung. Ada sebuah ungkapan itu seperti ini. Kita itu tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung itu bersarang di kepala kita, atau burung itu membuang kotoran di kepala kita. Ada maksud ungkapan ini? Kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi yang bisa kita larang adalah kita bisa melarang burung itu bersarang di kepala kita, atau menelei atau membuang kotoran di kepala kita. Kalau ini bicara kita tentang burung yang terbang di atas kepala kita, ketika saudara itu lihat burung-burung terbang di atas kepala saudara, maka saya percaya saudara tidak akan pernah marah dengan burung itu. Benar atau benar? Anda lihat burung yang terbang, Anda marah-marah enggak? Tidak marah-marah. Loh, itu memang burung bisa terbang di atas kita. Tetapi ketika burung itu, membuang kotoran mungkin di hidung kita, membuang kotoran di tangan kita, Anda responnya gimana? Yang biasanya akan keluar, oh makhluk kurang ajar. Saya pernah naik motor ditelei, tetapi puji Tuhan, waktu itu saya pakai helm. Kalau tidak pakai helm berarti kena muka saya. Berarti pas jalan naik motor nelei di hidung saya. Di helm depan saya. Nah, kalau kita bicara itu artinya bahwa kalau burung yang terbang di atas kepala kita itu bukan menjadi suatu masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika kotorannya atau ketika sarangnya itu ada di dalam bagian kita, mungkin di kepala kita, atau mungkin kotorannya ada di muka kita, di tangan kita, di badan kita, itu jadi sebuah persoalan, yang jadi sebuah masalah. Kalau saya kaitkan dengan yang namanya sebuah berita, saya kaitkan dengan yang namanya satu informasi, saudara tidak bisa menghentikan informasi, menghentikan berita itu masuk ke telinga kita. Enggak bisa. Saudara dan saya tidak bisa menghentikan informasi itu dari media yang ada, enggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana informasi, bagaimana berita itu tidak bisa merusak kehidupan kita. Berita boleh beredar, informasi hoax atau mungkin bisa juga informasi yang nyata, bisa kita terima, bisa kita dengar, bisa kita lihat. Tetapi itu tidak akan pernah jadi satu persoalan, tidak akan pernah jadi satu masalah kalau itu tidak membuat hidup kita, tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Kita boleh mendengar mereka, mendengar informasi, tetapi satu hal, jangan sampai informasi, berita itu menghancurkan, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mengacu kepada satu tema di tahun 2020. Tema kita adalah Yesus sebagai sahabat kita. Anda perhatikan bagaimana ketika berita itu bisa terjadi, berita bisa merusak persahabatan kita dengan Tuhan. Berita bisa berpotensi merusak hubungan kita, relasi kita, persahabatan kita dengan Tuhan. Itu bisa terjadi. Itu dengan apa? Berita, dengan informasi. Tetapi tidak semua informasi, tidak semua berita itu bisa merusak. Sekali lagi, tidak semua informasi kita bisa merusak. Tetapi itu bisa jadi atau itu berpotensi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau saya katakan bisa atau saya katakan berpotensi, itu artinya bahwa tergantung dari sikap hati kita. Tergantung dari kualitas hati kita. Karena yang namanya kualitas hati atau hati itu mempengaruhi reaksi kita. Hati kita, kualitas hidup kita, kualitas hati kita itu mempengaruhi reaksi kita di luar. Jadi reaksi kita itu akan dipengaruhi dari kondisi hati. Reaksi terhadap berita, reaksi terhadap informasi yang sekarang ini kita terima. Saya selalu berkata bahwa sekarang ini ada COVID. Seringkali kita terima informasi, seringkali kita terima kabar, seringkali kita terima itu membuat kadang-kadang melemahkan iman. Tapi selalu saya katakan bagaimana supaya kita tetap memandang Tuhan dalam situasi ini. Saudara, sikap hati, kualitas hati itu sangat mempengaruhi reaksi kita terhadap kabar, terhadap informasi yang ada di luar. Saya akan tunjukkan hari ini, saya akan tunjukkan pagi hari ini bagaimana kualitas hati, bagaimana kualitas namanya iman itu yang akan mempengaruhi informasi kabar yang bisa kita terima. Saya akan mengajak saudara membaca satu kisah, dan juga saya akan mengajak kita untuk belajar dari tokoh, dari teladan yang luar biasa buat kita ketika mendengar berita, ketika mendengar informasi. Nah, coba kita akan siapkan Alkitab kita di 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Ayat yang ini ada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, tapi ini waktunya sangat singkat dan kita tidak mungkin bisa membaca semua ayat demi ayat. Tetapi saya akan menceritakan tentang latar belakang atau kisah ini.
Di 2 Tawarikh pasal yang ke-32 pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 19, yang satu perikop itu dikatakan atau judul perikopnya adalah Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ceritanya seperti ini. Jadi Hizkia ini adalah raja Yehuda. Nah, Hizkia mendapatkan informasi Yehuda akan dikepung. Yehuda atau kerajaan Yehuda akan diserang, akan diperangi, akan dihancurkan oleh Sanherib raja Asyur. Jadi raja Yehuda mendengar informasi, raja Yehuda mengetahui atau Hizkia ini mengetahui bahwa ada raja Asyur, ada Sanherib, dia akan menyerang, dia akan memerangi Yehuda, dia akan merebut kota-kota, bahkan dia akan mengambil alih kota-kota. Itu yang dia dengar, itu yang dia terima, itu yang dia ketahui. Ini bicara tentang informasi. Dan apakah itu beritanya benar atau tidak? Benar, memang beritanya benar. Informasi itu memang benar. Karena Asyur atau Raja Asyur itu sudah mulai mendekat. Tetapi saya akan mengajak bagaimana ketika Raja Hizkia ini mendengar informasi, kemudian bagaimana sikap penduduk Yehuda ketika mendengar informasi. Ada hal-hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita membaca, coba mari kita akan membaca di ayat yang ke-10. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, beginilah titah Sanherib raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu mengetahui apa yang aku dan nenek moyang lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan mereka dari tanganku? Siapakah daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Coba berhenti dulu sampai di sini. Raja Asyur atau Sanherib ketika dia akan memasuki kota Yerusalem, ketika dia akan memulai memerangi Yerusalem, memerangi Yehuda, ternyata Raja Asyur ini dia mengutus pegawai-pegawainya. Dia utus pegawai-pegawainya, lalu dia mengutus mereka untuk disampaikan pesan-pesan atau disampaikan perkataan-perkataan yang sudah ditaruh oleh raja mereka, yang sudah ditaruh oleh Sanherib untuk disampaikan kepada penduduk Yerusalem. Dan ketika pegawai-pegawai ini dia mulai datang, lalu dia menyampaikan. Anak perhatikan ini, saudara perhatikan ini. Apa yang disampaikan ternyata ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi yang disampaikan oleh pegawai-pegawai Sanherib ini ternyata itu lebih kepada yang namanya provokasi. Informasi bisa berubah menjadi provokasi. Kadang-kala kita mendengar bukan sekedar informasi, tetapi sekedar provokasi, tetapi berupa provokasi. Artinya supaya kita terpengaruh dan supaya kita lakukan sesuatu.
Anda perhatikan, ternyata yang disampaikan oleh pegawai-pegawai Raja Asyur ini berupa informasi yang memprovokasi. Memprovokasi apa? Memprovokasi supaya penduduk Yehuda atau Yerusalem, penduduk Yehuda, supaya tidak lagi percaya kepada rajanya. Memprovokasi penduduk Yehuda supaya tidak juga percaya kepada Allah mereka. Apa yang mereka sampaikan? Perhatikan. Yang kita baca tadi. Yang mereka sampaikan kepada penduduk Yehuda, mereka mengatakan ini, bahwa rajamu, bahwa Hizkia itu punya niat jahat. Yang kita baca tadi, bahwa rajamu, bahwa Hizkia memperdayakan kalian. Itu disampaikan. Dan ini sudah mulai berubah provokasi, dan ini adalah fitnah, berita bohong. Karena Hizkia tidak pernah merancangkan kejahatan, merancangkan kematian atas penduduk Yerusalem. Tetapi pegawai-pegawai Sanherib atau pegawai-pegawai Raja Asyur berkata, Hizkia akan membunuh kalian, Hizkia akan memperdayakan kalian dengan kematian, dengan kehausan, supaya kalian mati kelaparan, mati kehausan. Itu disampaikan kepada penduduk Yerusalem. Selain memprovokasi kepada Hizkia, pegawai-pegawai ini juga menyampaikan, memprovokasi supaya tidak lagi percaya kepada Allahnya. Mereka menyampaikan pesan kepada penduduk Yehuda. Mereka berkata, bagaimana mungkin? Atau mereka berkata, tidak mungkin, tidak ada Allah yang bisa melepaskan kalian, tidak ada Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari tangan rajaku, dari tangan Raja Asyur. Tidak ada. Sejarah mengatakan setiap kali kami maju berperang, mereka dikalahkan. Setiap kali kami memerangi kota-kota, memerangi kerajaan-kerajaan, tidak ada satupun mereka yang dikalahkan. Mereka berkata, termasuk kalian. Kalian tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh Allahmu. Itu berita, itu disampaikan kepada penduduk Yehuda. Kira-kira memandang yang disampaikan oleh mereka. Satu hal yang menarik, ternyata mereka tidak mempan. Mereka bisa bersikap bijaksana mendengar informasi itu. Kalau saudara baca kisahnya, akhirnya mereka, Raja Asyur, mereka yang sudah merencanakan, mereka yang sudah mulai datang, mulai mendekat di Yerusalem, ternyata mereka kemudian kembali lagi ke negaranya, kembali lagi ke negerinya, Raja Asyur dan pegawai-pegawainya. Dan cerita yang lebih tragis lagi adalah Raja Asyur ini yang tadinya gembar-gembor, yang tadinya memprovokasi, yang tadinya sombongnya luar biasa, ternyata justru dia pulang, dan ketika pulang dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Artinya ada pertolongan Tuhan buat penduduk Yerusalem. Ada pertolongan Tuhan buat penduduk Yehuda. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah rahasianya apa? Sehingga penduduk Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem, rahasianya apa? Karena sehingga dia atau mereka tidak terpengaruh dengan yang namanya informasi-informasi, provokasi-provokasi yang disampaikan oleh pegawai-pegawai Raja Asyur atau pegawai-pegawai Sanherib ini. Ada satu rahasia yang bisa kita temukan di sini. Kembali lagi rahasianya adalah masalah kualitas hati
mereka. Ternyata mereka punya kualitas hati yang luar biasa, sehingga mereka bisa dengan bijaksana merespon setiap informasi itu. Nah, bagaimana mereka bisa dapatkan kualitas hati mereka dengan baik? Bagaimana mereka bisa kualitas hidup mereka bisa baik? Tidak langsung jadi tidak, tetapi ada satu hal yang mereka lakukan. Anda perhatikan di sini. Di ayat yang ke-6 saya akan membacakan buat saudara semua. Ini rahasianya. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan ini perkataan atau ini yang dilakukan oleh Hizkia, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, nah ini kuncinya, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Perhatikan bagian terakhir, rakyat mendapatkan kepercayaan kembali. Ternyata kualitas hati penduduk Yerusalem atau penduduk Yehuda, kenapa dia bisa punya kualitas hati yang baik? Ternyata sebelum mereka mendengarkan berita, mendengarkan yang namanya penduduk itu mendengarkan yang namanya intimidasi atau kabar-kabar atau sebuah provokasi dari pegawai-pegawainya, ternyata penduduk Yerusalem ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ternyata Hizkia sudah mempersiapkannya apa? Hizkia meyakinkan penduduk Yehuda bahwa ada tangan Tuhan dan malaikat yang menyertai, membantu dan melakukan peperangan. Ini disampaikan kepada penduduk, kepada rakyat oleh Hizkia. Sebelum berita itu, dia sudah mulai memberikan sebuah penguatan iman, penguatan. Dia meyakinkan penduduknya, meyakinkan rakyatnya bahwa jangan takut, kita punya Tuhan, kita ada Allah yang menyertai kita, bahkan yang menyertai kita lebih banyak, bahkan mereka akan membantu kita, malaikat akan membantu kita, malaikat akan berperang buat kita. Jangan takut, percaya saja sama Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan pertolongan. Itu yang terus diyakinkan penduduk Yerusalem. Dia terus kuatkan, dia terus teguhkan, dia terus berikan semangat buat penduduk. Dan itu ternyata hasilnya betul. Hasilnya benar luar biasa. Sehingga akhirnya kita lihat ada satu hal yang luar biasa, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka diberikan kelepasan oleh Tuhan. Kuncinya adalah kualitas hati kita. Bagaimana mereka akhirnya bisa bijak dengan sikap mereka tenang menghadapi situasi, menghadapi berita, menghadapi kabar yang mereka terima dengan bijak. Tapi satu hal yang luar biasa sekali, itu yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda. Dia dengan tenang, dengan bijaksana terima informasi itu, tetapi dia bisa bersikap dengan bijaksana. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Hizkia juga luar biasa menarik. Dengar berita itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan kelepasan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan informasi berita yang hari-hari ini terus beredar, hari-hari terus kita dengar, kita terima, jangan sampai berita itu akhirnya membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, membuat hubungan kita, persahabatan kita dengan Tuhan itu rusak.
Jangan sampai itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kualitas hati kita. Berita boleh ada, berita boleh kita terima, tapi jangan sampai rasa percaya kita kepada Tuhan bermasalah. Rasa percaya kita, kualitas hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan bermasalah hanya karena mendapatkan informasi. Tetap percaya, yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong hidup kita, akan senantiasa memberikan kelepasan dalam hidup kita. Sehingga yuk kita akan tetap, jangan biarkan berita itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, tapi terus kita bangun hubungan relasi kita dengan Tuhan melalui persekutuan, melalui firman. Kita bisa kuat, kita bisa teguh dengan kebenaran-kebenaran firman yang menguatkan, yang meneguhkan hidup kita. Percaya saja Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari saya merenungkan antara berjaga-jaga, antara waspada dengan ketakutan. Ini bedanya tipis sekali. Banyak orang sekarang mulai berkata ini waspada, tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita perhatikan bukan masalah waspada kadang-kadang, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Hanya kita yang bisa menilai apa yang kita lakukan ini, kita sedang waspada atau kita dalam ketakutan. Saya berdoa supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dengan segala mungkin protokol kesehatan yang ada yang kita terapkan, harus kita terapkan. Tapi jangan sampai kita akhirnya lupa kita punya Tuhan, punya Allah yang kuasa. Ingat ada Yesus, ada Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Ingat ada Allah yang selalu berperkara dalam kehidupan kita. Sehingga jangan takut, tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan beserta kita, Tuhan berperan buat kita, bahkan Tuhan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima, yang hamba sudah sampaikan pagi hari ini. Doa kami kiranya Tuhan akan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk ibadah tanggal 12 Juli atau ibadah selama sepekan, nanti saudara bisa baca di info Yatmen. Nanti di situ akan jadwal akan ada di situ, saudara bisa baca, saudara bisa persiapkan bagi yang bertugas. Saya perlu ingatkan kembali bahwa ibadah seksi sudah mulai kita lakukan atau sudah mulai kita adakan. Mulai dari nanti siang jam 9:30 kita mulai ada ibadah anak-anak. Tapi bukan yang anak-anak kecil, tapi anak-anak yang di atas 8 tahunan gitu ya. Jadi orang tua yang punya anak-anak kecil, kemudian yang punya cucu-cucu bisa nanti dibawa. Jadi yang kecil-kecil jangan, tapi yang sudah seusia real-real itu bisa dibawa. Itu nanti jam 9:30 kita akan mulai ada ibadah sekolah minggu. Tetap jaga jarak gitu ya. Lalu yang kedua, ibadah PRBK nanti sore juga sudah mulai diadakan gitu ya. Ibadah PRBK sudah mulai dibuka. Kemudian ibadah hari Seraku, ibadah wanita PWK kita juga sudah mulai. Tetap dengan terapkan protokol kesehatan. Untuk yang lansia kami tidak memulai dulu ya. Untuk lansia kami tidak memulai dulu. Hanya KAA, PRBK, PWK itu yang akan kita mulai. Untuk ibadah KPK juga kita belum mulai. Nanti kita akan tunggu informasi. Tapi kiranya itu juga akan membuat kita lebih semangat lagi untuk kita bersekutu satu dengan yang lain. Meskipun tetap jaga jarak, tapi kita bisa memandang satu dengan yang lain. Oke, kemudian itu yang perlu saya sampaikan untuk ibadah sepekan. Lalu untuk jemaat yang berulang tahun, saya menyambut untuk setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli. Tanggal 5 Ibu Nina Tugiati, kemudian tanggal 7 Ibu Florentina Rusmiati atau Ibu Kusno,
Kemudian tanggal 8 anak Angelika Adivinda. Tanggal 9 Ibu Rika Sugiati atau Ibu Janati. Tanggal 10 Saudara Immanuel David Ferdinand Indrawan atau Saudara David. Tanggal 10 Juli Bapak Yosua Putra Prasetyo. Tanggal 11 Saudari Mara Amalia Kurnia Dewi atau Saudari Dewi. Ayat emasnya Mazmur pasal 24 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, orang yang murni hatinya dan bersih tangannya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang boleh memberkati dari awal sampai di akhir ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani dalam ibadah pagi hari ini. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, bahkan di hari-hari ke depan dalam setiap tugas dan pelayanan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang akan mengurapi, sehingga kami boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan, menjadi saluran berkat melalui pelayanan kami buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun bidang pelayanan pagi ini yang Tuhan sudah yang mereka sudah kerjakan, doa kami kiranya itu akan Tuhan akan terima, Tuhan berkenan, sehingga apapun yang mereka lakukan, yang kami lakukan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa, mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami dari tempat ini mendoakan mereka yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa, mendoakan untuk Ibu Nina, mendoakan untuk Ibu Kusno, mendoakan untuk anak Angel, mendoakan untuk Ibu Rika atau Ibu Janati, mendoakan untuk Saudara David, mendoakan untuk Bapak Yosua Putra, mendoakan untuk Saudari Mara Amalia Tuhan. Dari tempat ini kami mendoakan mereka, biarlah kiranya berkat-Mu limpahkan atas mereka ya Tuhan di ulang tahun mereka. Kami bersyukur Tuhan, tambahkan 1 tahun buat mereka. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan bukakan jalan, sehingga mereka melihat akan pertolongan Tuhan, mereka melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, juga yang memberkati setiap sekolah mereka ya Tuhan, memberkati dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat pagi hari ini sebentar kami juga akan pulang, dan juga kami akan mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami berupa keuangan kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menerima setiap persepuluhan yang kami kembalikan kepada Engkau. Doa kami ketika kami memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Kami tidak akan kekurangan, tapi Tuhan akan cukupkan kebutuhan kami, keperluan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan tidak akan izinkan anak cucu kami, bahkan hidup kami meminta-minta, karena Tuhan menyediakan berkat buat hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terimalah persembahan kami Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Doa kami Tuhan, sertai langkah kami, sertai perjalanan hidup kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami mohon pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami juga akan mempersiapkan untuk ibadah kami kedua. Doa kami, beri kekuatan, berikan semangat dalam hidup kami, bahkan terus urapan Tuhan itu ada di atas kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ya haleluya Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan senantiasa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan tetap senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan tetap senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan damai sejahtera. Percayalah anugerah yang daripada Tuhan
kasih sayang di dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa tercurah atas hidup kita. Kita diberkati dalam seluruh hidup kita, dalam keluarga kita diberkati, dalam pekerjaan kita diberkati, dalam pelayanan kita diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari pagi ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita terima dan nikmati berkat Tuhan. Amin. Sampai bertemu pada kebaktian selanjutnya.